dingin. Ibadah sekolah ini ibadah Bapa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, apa tunggu yang pasti kita palami Bapa Tuhan. Soal mengenal di sekolah ini, bahwa menggulung malau kembali dalam saya. Pujian ada, pujian. Tuhan yang berkata kami Tuhan menunggu kasih benari nama Tuhan Asilambi ya kusi Anjaka ya benani yubiung Baru habib koron nabi rekun niatu Yesus Kristus Tuhan nabi Pada guru yang mengenai waktu jatuh karosu diurmu Aku menjongkong hati turun dan tunggal. Asyik mengingat seluruh kami menaksiun pasangan. Aku mengambil di pemberian Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian diharapkan puasa. Menurut kita Turing Haleluya nomor 5 ayat 1 dan sebagian ayat 7. Kupuji Allah Amin.
Biar begini, berkomunikasi kepercayaan serta kebaikan budaya. Hal Tuhan menaikan apalagi berguru dan suhaiman itu pelari tahun tanam. Nasusi Tuhan jalan kayu biru berkel. Lam dari terkenal bulu biru, alani bueni dosa. Ayat itu mengenai mati kami hubungan, bagi rumah yang akan menang. Asyik di atas tanah yang ulang marnai mata menari. Kami demi manglar di atas saya karena dengan mati nama kami kami menari. Lainnya itu wasap kami belum mensobot pun dosa pakum tananggawana. Belum ada kain pemulati maumu manusia. Katakan manusia menjaga patokan mana saya pun apa yang diunai bukan. Roh kanan hidup digagas kurang yang Yesus Kristus. Tuhan jalan si pokok kanan. Amin. Tangan jahat saya hilang. Kami adalah bagaimana pasal kami. Paridu diukur adalah pakai layak doja. Nangit menteri saja paridu diukur. Sehingga ibadah dan bani anjir sehingga ibadah romban bani ada. Somo yuri bapa bani nyomban. Sonai yuri yoga bani sagana kagianis. Ibadah sekolong ini domai salah dosa. Hari ini pakai hilang tanda-tanda dari pagulu dan naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendoli kita usai, kita doli haleluya. Nomor 247 ayat 1 dan sebagainya ayat 2. Doli kapal saya begal komando tolong. Oh
Sada Timoteus tono ayat 10 sada dan subani 10 Sonon mahatani data podah bani si Timoteus tapi harus ini data aporus mana pujari paraya mana tolong kadulaton apor saya kalau diubur asabaron alam diubur aku juga laporan apor saya Tuhan sisa doang itu kami ajai doang itu ajang apa yang do pengalaman mengenai di lobe di dua saksi. Perintah kau naban bang di lobe di negara si pagolu hagal apa di lobe di Kristus Yesus nama bahan kesaksian nama dia di lobe di si Pontius Pilatus. Dalam kau menitani saya matikas, saya panguragon, rosita. Tuhan Yesus Kristus, ajupakan si pamorani, kalama ia bahenoni nama kuahki. Panggogo si sada-sadani, kerajaan segala raja, anjahan Tuhan di segala Tuhan. Ayat 10. Nasadain nasora matai siani aliharon nasotai natoponi nasokongga didah dijolma anjaan sengboy idahon banima masanapon apa agogohon sadoga ni tukahi. Amin. Mertualu nama kaya anjaan nama Mendoring kita usai masih mendoring haleluya nomor 270 ayat 1 dan ayat 2 ulang nama Marsindalia.
Kasih teman kalau saya lain, dong masih dunia berlukan kalau saya bagi kamu. Kalau saya bagi kamu sebagai nama baik kamu. Kalau saya bagi Yesus Kristus, anak yang datang dari Saleh, hidup Tuhan, nanti bukan isi Maria, sembarangan Maria. Mari kita pasti nama hari bagi malam Pontius Pilatus ibarat siang mati yang jalan kamu turun negeri mulai menggulung bagi bagi hari patuhku naik ke surga menjauh siang dan malam berhubungan saudari pagi ujian yang dapat mengira bahwa bumi anak hidup aku mengaduk mati. Aku percaya pada bina pasti, pada kuliah pasti pasti, pada seorang istana pasti, pada kesalahan dosa, pada perbuatan yang kurang, pada bukannya Tuhan nasi bukan hidupan. Amin. Kesaksian pujian dari sekolah minggu besar Remaja dan remaja.
Terus sekali kau kayak di Dedek kali kau gak bisa main bola. Kau dekatan aja lah. dulu kali kau main game jak kalah. Kecil kali kau, kapan dia? Tuhanku, betapa rapuhnya manusia. Mudah risih, mudah bukan. Bahkan mereka yang kucinta ada menjadi duri dalam langkah. Namun dia dapat melakukan pelajaran bukan untuk membalas, melainkan untuk mengasihi. Sebagaimana engkau telah lebih dulu mengasihi. Baju kalian jatuh, gak ada gaya. Mereka pasti gak punya aja bajunya. Kamu tuh gak pantas temenan sama kami. Tapi gayanya sama. Padahal gak sadar. Makeup lo aja dong, buang ke Bandung. Cantik banget sih, padahal masih treatment doang. Jika lebih kurang tahu mereka, pulihkanlah dengan kelembutan. Jika menurutku hendak membalas, tahanlah dengan kasih. Biarlah luka menjadi jalan untuk semakin dekat pada salib. Tuhanku, ajarku merangkul sahabatku dengan mata yang penuh ampunan, agar dalam setiap perselisihan cahayamu tetap menyala dan kasih tak pernah padam.
Dari kami orang kesaksian pujian kembali sektor kedua.
Doring kita usai, Doring Haleluya, nomor 222 ayat 1 dan sebagainya turun. Mantoi memberi kasih.
Saksi hormat saksi pasal pengalaman pilihan kami kedua acara khusus pelantikan pergantian antara waktu pengurus seksi minat. Loading kita, haleluya, nomor 375 ayat saya. Sangga loading on Roma Hulobe nasi kor dilantik. meningkatkan tugas bagi total keseluruhan gereja. Begitu resto persekutuan kategorial dan pengelolaan seksi kategorial. Mengikuti seksi kategorial ialah tentu oleh lebih khusus pikirkon dan melakukan juga baturi kebijakan KPS. Hasil lambing Matoras kepada 10 pertunjuyo sonai kaki pertunjuan kebenaran. Pembangun kembali mata masih berusaha dalam yang terjadi, tetap kontrol dan mengurus dengan jadwal kontrol, masalah ini mengurus seksi kategorial. Kemudian, kemudian dikira atau terpilih dari pengurus seksi kategorial, pengganti terwaktu jemaat untuk berdoa. Bahwa dalam tugas kewenangan para tanggung jawab umum bagi aturan PKPS pasal tadi. Adalah terpilih dari pengurus seksi kategorial pengganti terwaktu jemaat. Bagi pelaksanaan ibadah, bagi pengurus seksi kategorial lain untuk bersama dalam bagi majelis jemaat seksi kategorial lain tanggung jawab ibadah rapat anggota seksi kategorial dalam merespon laporan kembali pengurus seksi kategorial respon dan kembali seksi kami respon tawarnya dalam rapat pengeluh pertorja di hasil tahu dalam seorang nasiam dalam pertorja dan lulus kembali ham sadario hasil lambing Matoras ibadah hidup timur pakuan dayur bagi pantai Yesus Kristus. Jangan hasil lambing teriak guru pakistan bagi pakuan. Agape asasian alaiani parpamur haman mataluk solon sahala pamubai natong markang luar bagi Yesus Kristus pada ini saya kembali hidup menguri Tuhan Yesus Kristus paham dalam menghadapi kerja atau tanggung jawab. Selain masih bisa menghadapi orang syukur buat pengakuan. Baik mana kita dihodo orang Indonesia, orang
dalam bekerja dan terus menerima. Alanya, walau si kama langsung semua wanita lebih datang pakor lebih ujau. Tersiap Tuhan tidak gawe urus sekitar jemaat tidak terlampau. Jangan mulai bulan dulu menjauh apa mandalan terjadi. Angko sunayo bulan dulu. Atau kama harus. Ya, sunayo bulan dulu. Terima kasih mulai dari hasil pakor bulan dulu. Aku sunai atau kama pengakuan pakor janji. Mangakudo hanami bahasa may batado mangandiro hanami marhite kuriyan. Labo mandalang konhorja Panginoon gabe pengurus seksi inang jemaat GKPS Pontianak. Marjanji hanami mandalang konhorjain ibagas mas inuho. Ako putong pakul tanggung jawab. Sirsindo hanami pagolpa apa ipodahi bahe atau torsa nihorja Panginoon nani undoskon hubanami. Pematakas boleh kita sonaha pengakuan penjanji di asuhan dalam bekerja Panginoon nani undoskon hubanami. Penari Pacawan Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS Jemaat Pontianak, Resort Kalimantan Barat. Surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat GKPS Pontianak nomor 006-1.14 tentang pengangkatan pengurus seksi inang Jemaat GKPS Pontianak. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Pontianak menimbang bahwa dengan adanya pergantian antar waktu bendahara seksi inang Jemaat GKPS Pontianak masa bakti periode 2025-2030 dirasa perlu untuk menetapkan bendahara seksi inang di Jemaat GKPS Pontianak masa pelayanan periode 2025-2030, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil pemilihan bendahara seksi inang Jemaat GKPS Pontianak yang dilaksanakan pada rapat warga seksi inang Jemaat GKPS Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 di GKPS Pontianak memutuskan menetapkan pertama mengangkat bendahara seksi inang Jemaat GKPS Pontianak untuk masa pelayanan 2025-2030 sebagai berikut. Bendahara Samas Nancy Juniwati Hutapea. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Pontianak pada tanggal 5 Oktober 2025. Pimpinan Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun, Jemaat Pontianak, Bapak Ketua Pindo Girsang, Wakil Pengantar Jemaat ditandatangani, Ketua Ahmad Triputra Demanik, Sekretaris Jemaat ditandatangani, diketahui oleh Pendeta Depri Judika Purba STH, Pendeta Resort Kalimantan Barat ditandatangani. Ibadah seorang ini Bapak, Pakar Tuhan Yesus Kristus apa tunggu yang pasang. Skenario Minggu tanggal 5 Oktober 2025 melantik Mahan sebagai pengurus seksi inang di GKPS Jemaat Pontianak. Tuhan yang pertama makasawati apa memperbuhi makberjauh berjari bahaya sama ponti kurang. Amin. Bertemu lagi. Tuhan yang pertama menami pada seluruh Yesus pada liku dia. Terima kasih masuk Bapak menami Tuhan. Kalau hidup di bumi dan pengkong berdulu yang makin orja di Jogja. Tidak handul inamun najunjung muan hijau. Lalu Ibabakit kuriamu dari pengurus seksi kategorial di jemaat. Ajaran masjid sir menjadi orja
tanggung jawab ini. Alaniai, tambahin hamba bani, seberi-beri tolong pasti. Pasti lambil baru, jangan lambil baru ia. Mandalan kerja untuk polos kembali. Si Homa mereka berjani, boy lambil pagar itu luhur, kolom pakai pas-pasmu bani lancung. Pak Muhammad bani, sir nama dia dompak kuriamu pak dompak kasmanto hasil ambil pasangan jangan berkuliah bukan kita jauh hamba tolong namion ibadah sedoa yang aku Yesus Kristus Tuhan kami amin Tuhan Yesus Kristus atas nama Majelis Jemaat GKPS Pontianak kata penami selamat menjalankan kerja Pangdalion selaku pengurus seksi Jemaat GKPS Pontianak. Kembali Bapak Muhammad Kuriani. Nasihat sopan sahabat saya di Kuriawan. Orma pengurus seksi pengganti yang terwaktu Jemaat GKPS Pontianak Nalbar. Urupi cara dukung kita media, menjalankan kerja Pangdalion di margi ke Kongo, sarang-sarang, sonai pemahaman gogo apa hena. Kita margi ke hidup di Tuhan, apa dukungan di kuliah untuk ia pun menjalankan kerja di batas arusah. Saya masyarakat Tuhan, margi ke kerja Pangdalion. Ding namasa atau siwal pemasalan kata beliau Minggu 5 Oktober 2025 atas nama pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan yang sudah terlaksana dapat lebih pada Minggu Putra di tanggal 20 September 2025 Pesta Kolong Sarasat Kalimantan Barat jumlah hadir 200 alat. Sermon Majelis 20 September jumlah hadir 24 alat. Rumah Mardalan Pelayanan Pastoral Bani Hari Rabu 1 Oktober 2025. Pertungguan Seksi Inang jumlah naruh 10 siap alat. Pertungguan sektor Jumat 20 Oktober sektor Sada naruh 20 halak, sektor 2 40 halak, sektor Telun 20 baru halak. Kegiatan si dalam menontak bagi mingguan nakar lobe sermon majelis dan jam 2 Selasa 3 Oktober 2005 masuk jam 10 siawit Marianan di Gedung Serbaguna. Pertungguan seksi Inang Kamis 1 Oktober 2005 masuk jam 10 Pituwit bertempat di Gedung Serbaguna. Latihan pelayanan ibadah hari Kamis 1 Oktober masuk jam 10 siawit di Gedung Gereja. Pertemuan sektor dilakukan kita pada hari Jumat 10 Oktober 2025 masuk jam 10 siawit di sektor Sada Rumah Keluarga Bapak Siktu Amarun Sinaga nomor berubah alamat Jalan Purnama 2 Komplek Purnama Elem nomor F4. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Bapak Edi Sakra Damani Minang Guru Sibarani alamat Jalan Mayani 2 Gunung 1 Komplek Grand Mesa nomor A15. Sektor Tolu bertempat di rumah keluarga Bapak Abu Karbuta Minang Guru Sihombi alamat Gunung 3 Tanjung Hulu. Guru Sidi Jadwal pada hari Sabtu 10 Oktober
masuk jam 10 WIB. Pada minggu pada tanggal 22 Oktober 2025, sesi pertama masuk jam 7.30 WIB berbahasa Indonesia, sesi kedua masuk jam 10 WIB berbahasa Simalungun. Mengikut kebaktian sekolah minggu tanggal 22 Oktober masuk jam 7.30 WIB ibadah sekolah minggu Saresot PKPS Kalimantan Barat bertempat di gedung Serbaguna. Sehari-hari kebaktian sekolah minggu Saresot PKPS Kalimantan Barat dilakukan pada hari Minggu 12 Oktober masuk jam 7.30 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Tugas-tugas Master Lobe, berita sukacita telah dikaruniakan Tuhan lahir seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga Bapak Andreas Purba yang Guru Sinaga pada hari Sabtu 4 Oktober 2025. Mari kita bawa dalam doa untuk kesehatan anak dan kedua orang tua. Yang kedua, dalam rangka ibadah rutin PGID Kota Pontianak bidang perempuan mengundang anggota seksi Minang Jemaat GKS Pontianak untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut yang dilaksanakan hari Selasa 7 Oktober 2025 masuk jam 16 WIB atau jam 4 sore bertempat di Gereja GMII Tasik Tiberias. Alamat Jalan Raya Supratman. Nah, Patuluhum sudah terbentuk Panitia Natal Umum GKS Pontianak tahun 2025 sebagai berikut: Ketua Bapak Situa Olop Cipayung, Sekretaris Bapak Haryanto Purba, Bendahara Inanita Nurlela Guru Saragi. Pelantikan susunan Panitia Natal Umum tahun 2025 diadakan kita pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 pada ibadah sesi Natal 2. Bapak Minggu tanggal 12 Oktober kita mengadakan Sakit APS Bu Panti Asuhan DKM atau Panti Karya Remaja melalui kantong P4. Yang kelima, hari ini setelah selesai pada sesi kedua dari Ikatan Keluarga Simalungun atau IKS Pontianak mengadakan bazar makanan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung kegiatan IKS dalam rangka Sumbu Sihok. Kadang setelah selesai pada sesi yang kedua ini, keluarga Bapak Marwan di Sinaga, Pinang Borus Tangga, Marta Dinghata di Kuriakta, BKPS Pontianak menjadi holi selesai ibadah minggu dari Ital Bikman orang Katene, kami keluarga on si Bapak Marta Dinghata, Bani Kuriakta, Bani Sadarion. Jadwal gotong royong dilakukan kita untuk bulan Oktober, 1 Oktober pelaksana sektor Sada, 25 Oktober pelaksana sektor 2. Untuk waktu dikoordinasikan masing-masing sektor. Tim Parkitor persembahan pada Minggu Pestawal Polo 20 September, kantong pertama 1.240.000, kantong kedua 1.172.000, kantong ketiga 220.000. Waras Tengah, Tumpu Kabunut 4.451.000, total 7.781.000. Persembahan pertemuan seksi Inang 2 Oktober totalnya 176.000. Persembahan pertemuan sektor hari Jumat 2 Oktober sektor Sada totalnya 225.000, sektor 2 226.000, sektor Tolu 274.000. Domai jalur persembahan bulanan menjadi keluarga Bapak Situa Juranto Purba yang berusia Arab untuk Oktober 2025 200.000, kembali keluarga Bapak Situa Juranto Saraki Inang Situa Nasrida Purba untuk Oktober 2025 500.000. Domai jalur Bapak Lihur kembali keluarga Bapak Marwani Sinaga dan Urus Tangga untuk pendeta Deputi Judika Purba 200.000. Untuk seksi Inang, seksi Bapak, seksi sekolah minggu, seksi nama kosong masing-masing 150.000. Untuk majelis 100.000. Domai jalur perpuluhan milik keluarga Indonesia Hasaraki yang menurut Tobing untuk September dan Oktober 2025 Rp400.000. Domai jalur perpuluhan tahun 2025 milik keluarga Bapak Situjit Purwosaraki yang menurut Tarigan 20.000. Milik keluarga Bapak Situjit yang Purba yang berusia keluarga Bapak Situjit Pindagirsang yang Purlingga, keluarga Bapak Situa Bapak Manik yang Purba, keluarga Bapak Sama Sabus Girsang yang Purba Barat, keluarga Bapak Situa Dinar Masraki yang Purba Girsang, keluarga Bapak Situa Bang Topol yang Purba Mute,
masing-masing Rp50.000. Bagi keluarga Inang yang Saragi Berpurba, keluarga Mapoltak Purba Inang Boru Sinaga masing-masing Rp100.000. Bagi keluarga Dunia Situa Saragi Inang Bertobi Rp200.000. Bagi keluarga Bapak Samad Joshua Sinaga Inang Bertunit Rp500.000. Bagi keluarga Bapak Daniel Sibaloho Inang Boru Saragi Rp600.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 4 Oktober 2025 Rp27.227.370 pengeluaran minggu ini 11.964.500 oli diserahkan kami bagi grup jemaat untuk partai jemaat yang boleh tidak siap laporan keuangannya secara detail bagi partai jemaat. Jadi dana tunai ada bagi bendahara 14.475.270. Laporan keuangan untuk PP tahun 2025 akumulasi penerimaan sampai dengan 4 Oktober 2025 Rp70.570.000. Saldo per 4 Oktober Rp10.570.000. Nah, mengikut Jemaat Bebas Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Terlebih Divya Esliana Boru Saragi, Kenji Albert Haris Saragi, Lilith Oktolinda Boru Saragi, Inang Reni Rumana Arya Boru Lumban Puluhan, Bapak Hermayani Sinaga, Yoel Ektorius Kotasoid, Nathan Perdomuan Saragi. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sonema ting-ting namasa Pakonesiol Pemasaon Bani Kurienta Sadarion, Tuhan Yesus memberkati matong maaf kita. Ditutup Tuhan semanai kamu, halang hidup tolongmu datang tong makasumani perbunuhan kami, bahan Tuhan tutu kuriamu di Bebas Pontianak, bani rumah panubahamu nalau puji pakon kesangat penggoran doma takastoran ibu gihang bapa ting-ting namasa penelama ting-ting nalau si pemasaon ikuriamu bani saling dua. Persayahan kami pas keduhang bani kegelupan rangkaian kegiatan ini. Yang terus mengharain Bapak perdalanan di kegiatan kami kita kubangun pas-pasuhan kegelupan pelayan-pelayan yang terlibat bagi pelayanan ini berham hasihatun hajur kita ringgas diukur sebetulnya pengtuan hanai memberi uhur takut pikiran kami nalahu mengidan itu ngorongnya Tuhan hagelut uriamu jemaat Pontianak Allahumma memberi hasihatun hubungan hagelut uriamu masih sedia Tuhan di balas kamar malas miuhur manapun dilakah mendihuti hagulupan kegiatan-kegiatan di rumah ibadah rohani sebetulnya pengtuan hanai Tuhan sadar malas miuhur bani hagelut persekutuan nami Allah memuji pakon pasangan Tuhan. Umat tonggo nami, Bapak Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Paiman dengar kita bidang namanya ibadah seni Bapak Pernitata Pendeta Depri Judika Purba STH. Dodi kita, mari dodi haleluya, memohon para sepak lalu ayat 1 dan sebalik ayat 2. Makin ini unduh habis. Saya
Dan yang berdoa terima kasih dan berdoa kubu apa pikiran siapa atas Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa dengan karena Theologos dan Panolong ikut dari buku Habakuk bin Musada masuk dari ayat 1-2 dan sebagai ayat 1-3. Yang bersama kami sehingga kita suka semua dari Tuhan. Ayat hamdu kembali dan setia dari ayat saya. Nebataku nama pasti aku sehingga mereka alih sebuah bahan itu asal kita hamba itu bahan penjualan asal penjualan ham permata dari sini terpilih dan hamba sampo ajar senta hamba bawah pun masuk itu masih ibadah dan hal simamose habis itu ay nasanggal na minun ni harap berzahat jol masih itoran jimbali dari somdek kinailaw ay ipatukham jol magi musik somon kilo naso raja galun do isintang lagi hay kuas ikarin lagi jalani anjay bagu sedia tugas turun marwasiru iya halal ay anjaha halal ay wasimanggal iya kali salani anjaha Dapat ia bagi bumi, ayah naik bumi perkenan ini anjah mati si pamalani, si taboni beriani bulan terus anjah mutoni memenuhi bangsa-bangsa lang marang-marang. Ayat saya baca. Untuk ini bagian Rasulullah. Katamu ayat itu pertama lihat dalam ayat. Tuhan,
Kalau kita sesama yang membaca Alkitab ini, mulai dari lembar pertama Kejadian atau Musa sampai lembar terakhir, kalau kita sesama berdiri ingin menggambarkan Allah seperti apakah yang diceritakan oleh Alkitab kita akan bertemu dengan gambaran kebesaran Allah yang luar biasa. Kita akan diperkenalkan dengan gambaran Allah yang pertama. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Ini gambaran pertama. Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya hanya dengan berfirman Allah. Ada gambaran Allah yang maha kuasa. Kemudian kita baca ketika kita akan bertemu dengan Allah yang maha pemurah. Kita akan bertemu dengan Allah yang maha adil. Kita akan bertemu dengan Allah yang maha kudus. Kita akan bertemu dengan Allah yang maha tahu. Itu beberapa kata Allah atau sifat Allah ketika Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab ini. Itulah beberapa gambaran tentang sifat atau karakter Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab ini. Dan jemaat Tuhan, saat ini sesuai dengan doa kita dan tema kita akan belajar dua sifat Allah. Allah yang maha kudus dan Allah yang maha tahu. Dan nanti kita akan tarik apa arti ini dalam kehidupan kita secara praktis. Allah maha kudus, apa itu artinya dalam kehidupan kita? Allah maha tahu, apa artinya di dalam kehidupan kita? Kita akan mulai dari yang pertama, Allah yang maha kudus. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu ya, ini kitab Habakuk hanya 3 pasal. Ada yang sudah pernah membacanya tuntas awal sampai akhir? Tadi waktu bilang ke seluruh kali usaha mencari mana Habakuk ada. Ya, tapi dari sisi survei sederhana mungkin kita ada caranya membaca kitab Habakuk. Kalau kita baca awal terbelakangnya tulisannya sungguh berkata Habakuk ini seorang nabi. Dan segala seorang nabi kita kadang melihat nabi ini adalah seorang yang teguh. Orang yang memiliki iman yang kabur, benarkah demikian? Benar, tapi tidak juga demikian. Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi yang bergumul tentang perbuatan Tuhan. Jadi nabi ini juga adalah seorang manusia, dan dia mempertanyakan bahkan menggugat bahkan marah kepada Tuhan. Seorang nabi berarti apa? Kalau kita mengalami juga hal-hal yang perlu kita gugat pertanyakan dalam hidup ini, itu sebenarnya hal yang lumrah bisa diterima dalam Tuhan. Nabi Habakuk dalam 3 pasal ini dia menggugat tentang keadilan Tuhan. Dia menggugat tentang rencana Tuhan. Dia menggugat tentang rencana Tuhan yang dia terima pada saat itu. Konteksnya adalah bangsa Israel itu akan dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel oleh bangsa Muslim atau bangsa lain. Pertanyaan di dalam kata-kata benar dari Habakuk itu, kenapa bisa terjadi demikian? Mari kita lihat di sini. Allah yang maha kudus ini bisa kita lihat di sana dalam pengetahuan pemahaman Nabi Habakuk. Dan kita juga lakukan pemahaman yang pertama kita dengar dari firman Tuhan ini, kita memiliki Allah yang maha kudus. Bukan engkau yang Tuhan. Kata Habakuk, dari dahulu Allah yang maha kudus. Ada pemahaman yang benar. Mulai dari dahulu sekarang dan sampai selamanya Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Dan Habakuk juga memiliki pemahaman mana terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang keadaan yang jelas karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa melihat kejahatan, dia tidak bisa memandang keadaan atau dalam beberapa pengertian yang lebih luas. Allah yang maha kudus ini artinya Allah berbeda dari ciptaan dan dunia yang berdosa. Bukan hanya bangsa Israel yang memiliki Allah, Moab, Palestina, Edom, mereka juga memiliki Allah. Tapi jangan pernah samakan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu dengan Allah bangsa Israel. Sangat berbeda. Allah tidak berkompromi dengan kejahatan. Allah konsisten dengan sifatnya yang suci dan benar. Tidak mengerti secara luas perbaikan dan kami tentang pemahaman kudusan Allah ini. Jadi Nabi Jeremia
Nabi memiliki pemahaman yang benar. Tetapi Nabi menggugat kemahakudusan Allah. Bagaimana disebutkannya? Dengan membuat satu pertanyaan. Yang kita lihat ada di dalam naskah kita. Dalam ayat 13 dia berkata atau boleh dalam menggugat kemahakudusan Tuhan. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan itu mengisahkan bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Benar memang bangsa Israel itu dibuang ke Babel karena dosa mereka. Tetapi masalahnya Babel itu orang asli itu juga orang atau bangsa yang jahat. Kenapa Tuhan mau memandang bangsa yang jahat menghukum bangsa Israel yang berdosa? Di mana kejadian Tuhan? Kira-kira seperti itu. Di mana kejadian Tuhan? Ini sama dengan pertanyaan saya. Kalau Tuhan ini Maha Kudus, di mana-mana saat ini begitu banyak kesalahan, benar ya? Di mana-mana banyak penganiayaan, kekerasan, kezaliman, kerusuhan. Sampai sekarang ini masih ada di dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang paling dekat dengan kita, keluarga, di masyarakat, bahkan di gereja atau dimanapun. Berita-berita pada saat ini menyatakan begitu banyak perang, ada kerusuhan, ketidakadilan. Pertanyaannya, kalau Allah Maha Kudus, kenapa Allah membiarkan kejahatan itu terjadi? Masih belum tewas. Ini pertanyaan dari Allah. Allah itu Maha Kudus benar, tetapi kenapa Allah itu hanya memandang kejahatan saja, tidak mencegah kejahatan itu saja? Kalau kita anggap perang itu adalah kejahatan, kenapa Allah tidak bisa mencegah kejahatan itu terjadi? Ini kan pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk atau tidak. Tetapi dengan munculkan pertanyaan ini, benar Allah itu Maha Kudus, tetapi sesungguhnya Nabi Habakuk ingin menyatakan kepada kita atau bangsa Israel juga saat itu mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan hidup benar di tengah dunia yang berdosa. Kemahakudusan Tuhan itu harus dipahami oleh bangsa Israel seperti ini. Mereka ini mau kembali. Benar, bangsa yang dipakai Allah Tuhan itu lebih jahat dari mereka, tapi kejahatan mereka itu tidak menghapuskan kejahatan bangsa Israel. Itu mereka sendiri dong. Kan juga berdosa bangsa Israel. Karena dosa itu tanpa dibuang. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kudus. Bangsa Israel itu telah jatuh dan berdosa, berdoa Tuhan. Dan tentu Allah sebagai Allah yang Maha Kudus akan menghukum setiap dosa. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lompat dalam kondisi kita pada saat ini kan terjadi dalam kisah sejarah bangsa Israel. Tahun sekitar tahun 760 sebelum Masehi zaman Nabi Habakuk. Kita melihat dulu dalam proses kita pada saat ini. Ternyata jemaat Tuhan, kalau kita membaca kitab, bukan hanya bangsa Israel yang dipanggil untuk hidup kudus, tetapi kita juga sebenarnya jemaat Tuhan dipanggil untuk hidup kudus. Ini ada beberapa aspek saya tampilkan satu persatu kepada kita. Karena inilah kehendak Allah, kekudusan. Kuduslah kamu sebab kudus. Jadi ini panggilan yang selalu dialamatkan kepada orang yang milik Tuhan. Kita harus mengetahui memahami Allah itu Maha Kudus benar. Karena itu panggilan setiap orang yang milik Tuhan percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam kekudusan. Bagaimana prakteknya? Bagaimana caranya? Kita akan masuk di situ saya akan perkenalkan dua doktrin yang mungkin kita tahu atau mungkin kita tahu tapi sering sampaikan ini dua doktrin. Pembenaran dan kekudusan. Ini doktrin ada dari doktrin kekudusan. Ini pembenaran doktrin yang sangat dekat di dalam iman kita, di dalam kita Roma disampaikan oleh Paulus. Apa artinya doktrin kebenaran? Doktrin ini benar seperti itu. Kita ini tidak benar, kita ini berdosa, kita ini benar. Itulah status kita. Dan setiap orang yang berusaha membenarkan dirinya dengan melakukan hukum Taurat berbuat baik tidak akan bisa benar. Karena itu apa yang dilakukan supaya hidup kita ini menjadi benar? Kita masuk pada doktrin kebenaran. Allah melalui Yesus Kristus telah membenarkan kita. Membenarkan artinya apa? Mengubah status kita dari yang tidak benar menjadi benar. Tapi ingat, pembenaran ini sifatnya hanya sekali. Yesus tersalib di Golgota itu, darah yang tercurah itu hanya sekali. Itu artinya ex pass,
sekali dan untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi Yesus itu bisa berulang kali diperbuat, cukup sekali. Maka kebenaran itu berlaku sekali dan untuk selama-lamanya. Eskapas, sama seperti baptisan. Baptisan itu eskapas, karena itu kita menolak baptisan ulang. Sekali dibaptis cukup itu mengesahkan kewarganegaraan kita di surga. Eskapas, PAP diulang eskapas. Tadi kan ada PAP. Itu tidak eskapas, tidak sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau ada kendaraan mungkin itu ya di sisi kita bisa diganti, bisa diganti dari pergantian, bisa. Karena tidak eskapas, tapi pembenaran itu yang eskapas. Sekali dan untuk selama-lamanya. Karena itu tidak perlu ada perbuatan manusia, tidak perlu ada hal-hal yang membenarkan. Cukup Yesus yang membenarkan kita melalui darahnya itu sudah cukup. Doktrin yang kedua pengudusan. Ini mungkin doktrin yang agak sering kita belajar atau mungkin kita tidak tahu. Pengudusan itu juga adalah doktrin. Setelah kita dibenarkan, maka apakah kita benar tidak jatuh dalam dosa? Tidak. Jatuh juga di dalam dosa. Ini artinya menurut Martin Luther simulacus et capor, dibenarkan sekaligus berdosa. Tetapi kita mengalami pengudusan setiap hari. Kita kata Paulus itu menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk seturut dengan gambar dari kalimatnya atau pencipta kita. Itulah pengudusan. Jadi kita berusaha setiap hari mengubah perilaku, mengubah tindakan, mengubah segala sesuatu untuk kita tidak baik. Dan sampai kapankah pengudusan itu? Sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Itu artinya pembenaran sekali, pengudusan setiap hari. Baik pendengar, sekarang kita masuk kepada hal yang lebih praktis dalam hidup kita. Bagaimana hidup kudus itu bisa kita praktekkan pada saat ini? Hidup kudus tadi bukan kita tidak berdosa, tetapi hendaklah cara hidup kita berbeda. Atau dalam doa ini, berubahlah dari membangun dirimu dan janganlah serupa dengan dunia ini. Dan kita ditolong oleh ayat yang kita dari Firman dari 1 Timotius. Bagaimana kalau hidup kudus ini yang bisa kita pahami secara praktis? Kata Paulus kepada Timotius, engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa maksudnya yang perlu dijauhi semuanya itu? Muncul pada ayat sebelumnya. Paulus berbicara tentang dua hal yang perlu dijauhi. Apakah itu? Penyakit bersih dari kata dan cinta akan uang. Jauhilah penyakit bersih dari kata itu, jauhilah cinta uang itu. Kemudian Paulus memperkenalkan ada 6 jalan kebajikan supaya Timotius menjadi pelayan yang kudus. Atau kita pada saat ini bisa mengaplikasikan bagaimana kekudusan itu. Atau firman Tuhan. Supaya kita hidup kudus yang pertama, jemaat Tuhan, kejarlah. Kata kejar di sini apa? Diusahakan, didani, diperjuangkan, harus diusahakan. Tidak serta-merta kita bisa menjadi adil, setia, kasih, sabar, kelembutan. Tidak serta-merta, tapi diusahakan. Jangan bangkit lagi. Yang pertama, kita kudus dalam apa? Kejarlah keadilan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, kesediaan. Keempat, kejarlah kasih. Yang kelima, kejarlah kesabaran. Dan keenam, kejarlah kelembutan. Mari kita lihat jemaat Tuhan, hidup kita secara pribadi pada saat ini. Jadi hidup kudus itu tidak untuk kita tidak berdosa, tetapi kita mengetahui ada hal-hal yang perlu kita berbeda dari yang lain, berbeda dari dunia ini. Apa itu? Ada enam yang dikatakan kepada kita. Mari kita pilih mana itu yang perlu kita lalui. Semalam, hari Jumat kemarin saya pertemuan saya berikan. Saya tanya ada beberapa survei jemaat kita yang mana perlu dilalui ya, dikesahkan dalam kita. Dan beberapa saya tanya, semua menyatakan ingin hidup kudus, mengejar kesabaran. Tidak tahu kalau kita tidak bisa lain. Bu, itu siapa?
dua ini. Menurut dosa, namun menurut dosa, ayat kita kalau kita sama, ya tahu oke, pasti. Atau apa ya? Hidup kudus itu kira-kira seperti ini. Secara praktisnya, dalam hal apa yang kita lakukan, baik dalam Tuhan kita masuk ke dalam kehidupan Allah tadi dalam sudah kita belajar kepada Allah yang Maha. Allah yang Maha tahu ini kira-kira seperti apa? Secara umumnya kira-kira seperti ini. Cuma tahu Allah itu artinya. Pernah baca dulu yang pertama. Nanti baru suruh ke itu. Ayo baca dulu yang pertama. Ketika kita belajar tentang Allah itu, Allah yang Maha tahu. Apa artinya Allah yang Maha tahu? Pertama satu. Dengan sempurna, kedengarannya dengan sempurna. Karena manusia tidak bisa melihat dari asal kecil. Hanya mungkin sekilas, tidak bisa holistik. Yang kedua, benar Babel dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Jangan mereka pikir bangsa Israel itu Allah itu tidak pernah tahu. Suatu saat nanti bangsa Babel yang dipakai Tuhan ini juga akan dihukum Tuhan. Tapi Allah memiliki waktu dan caranya. Dan yang ketiga, sudah macam ini. Karena Nabi waktu itu Tuhan dan tidak terlolos. Itulah arti dari kematian Allah. Tapi dari Nabi Habakuk sebagai seorang Nabi mempertanyakan, menggugah kemahatauan Allah dengan usulkan pertanyaan dalam tes kita. Ada dua pertanyaan yang dia tanyakan. Yang pertama, mengapa engkau berdiam diri apabila orang fasik mengenal orang yang lebih benar dari kita? Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan? Mengapa Allah itu terkesan berdiam diri padahal begitu banyak kejahatan, menjahati orang jahat, menjahati orang yang baik, orang kaya menindas orang yang miskin? Kenapa? Kenapa Allah itu seperti diam saja? Apakah kejadian ini tidak Allah tahu? Kira-kira seperti itu. Padahal Allah itu Maha tahu. Pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Allah. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Jadi bangsa Babel ini ibaratkan seperti nelayan yang memiliki alat untuk menangkap ikan, ada kail, ada jala, ada burung. Kemudian bangsa-bangsa itu juga seperti ikan yang ditarik, diambil. Dan ketika mereka memperoleh itu, mereka bersuka cita. Mau itu misalnya, karena itu ada pertanyaan terakhir yang digunakan oleh Habakuk 17. Kamu ini pembinaan kodam tulus, anjaran untuk memenuhi bangsa-bangsa Arab. Apa maksud itu Pak? Kira-kira seperti itu. Kata Nabi Habakuk. Kami sudah mengalami seperti ini, memberikan kesusahan. Apakah Allah tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami ini? Ini gugatan Nabi Habakuk. Dan kalau kita baca lagi gugatan Nabi Habakuk sebenarnya, walaupun Nabi Habakuk ya katakanlah menggugat Tuhan, tetapi pengetahuan itu menurut Nabi Habakuk yang dijelaskan kepada Israel bahwa pengetahuan Allah yang Maha itu menolong untuk percaya kepada Allah meski kita artinya akan muncul perkara. Kalau kita mengetahui di mana Allah itu dan Allah yang Maha tahu, yang pertama pemahaman ini akan bisa mengoreksi hidup kita seperti apa. Kita tahu kesempurnaan Tuhan itu tidak ada dosa yang lolos dari hukuman Tuhan. Koreksi hidup kita bisa kita sembunyikan secara apa? Ada pengetahuan bisa bersembunyi di balik pohon-pohon. Kita bisa bersembunyi di balik topeng kita. Kita bisa bersembunyi di balik mulut manis kita. Tuhan tahu benar atau tidak, tulus atau tidak, ikhlas atau tidak. Kita mengerjakan pekerjaan baik kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menghibur kita. Apa artinya menghibur kita? Sama seperti bangsa Israel dalam teks ini. Dan pikiran mereka memang akan dihukum di bumi lahir. Tetapi mereka harus tahu hidup mereka itu bukan mereka yang menentukan, tapi ada Allah yang Maha tahu. Tuhan tahu akan bertindak untuk menghidupkan hidup mereka. Buktinya kan setelah 70 tahun, Allah tahu setelah masa 70 tahun ini selesai, mereka akan kembali. Seperti itu juga pengetahuan ini akan menghibur kita.
Allah Maha tahu itu Tuhan juga pegang nama kosong dan anak hasil kaki. Apa sekarang yang kita butuhkan baik dalam apapun itu, teman kita sahabat kita yang paling dekat dengan kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Makanya sering dalam percakapan, dalam proses juga untuk dalam proses cerita untuk dalam doa memang kita tahu manusia, tapi Allah Maha tahu. Kemudian Allah yang Allah wali Allah menguatkan dan berkata apa? Lagi kalau kita yang akan masa wali Allah melawat. Tetapi yang kita tahu Allah itu adalah Allah yang akan selalu mengatur merancang kehidupan kita semua dengan rancangan. Tetapi berkata kepada kasih Allah menguatkan kepada tolong bapak apa saya mau tahu mampu cerita yang di komentar hari aku memang akan dia berkeinginan buat kedua anggo ini semua pasukan sungguh sibuk Tuhan salah berpikir itulah pertama yang kita kan untuk kita bisa ada sesuatu untuk kita dia semuanya untuk Tuhan kita lalu tangan ini menjadi apa mari ibadah Bapak kita yang nabi Allah ada dalam dia karena nafas orang ini keluarga satu ada sikit itu kepala kita sudah ada sikit itu di kepala kita sudah bisa mampu lagi kita mungkin lagi jadi kita sedang hidup ini apa atau kantor lain bukan dengan apa ini kan kita ini lama atau betul-betul itu asli itu tahu kan jadi dengan dia juga kejadian ketika musim jadi kejadian tapi terbaik pada tahun kejadian aku baca kejadian apa yang perlu dibuat di kejadian seperti apa bukan tidak Ismu kenapa? Di luar dari masuk apa yang masuk dalam generasi terus dan masuk dalam sekolah ini terjadi tidak ya masuk sehat di dalam hidup setan semua tapi mereka ini dia akan menjadi apa? Yesus itu orang yang menjadi apa? Menjadi kepala kapolsek bisa tidak? Saya tidak tahu di mana kuliah kemana-mana bagaimana nanti menjadi kepala dinas kesehatan di bencana dia bagaimana si Grace nanti di bawah 10 tahun lagi menjadi apa itu sudah ada apa yang mengerti apa bisa bisa dengan setia kepada Tuhan dan dia bangga dengan kalian tetap bekerja ingat akan firman Tuhan ingat nasib orang tua kalian nanti akan diberkati Tuhan nanti di gereja kita ini dari tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah bangsa benar ya anak-anak bangsa kami takut akan Tuhan kemudian yang terakhir Bapak ini terakhir bulan kami siapa dulu Bapak SMP atau dulu ya ini tentang maha kalau Bapak tahu kan hari itu kita sudah masuk tapi kami hanya tertarik menyampaikan saya bagus karena apalagi belakangnya bisa ada media yang mau lalu ini diciptakan oleh kita sendiri Irastalku ini seorang pemimpin, seorang yang melayani Tuhan, dan dia menikah dengan seorang
dia ditinggalkan mereka sekali. Itu yang pertama. Tentu ini sesuatu pengalaman yang menyedihkannya sudah ditinggalkan ibu, akhirnya juga istri yang meninggalkan dia ini meninggal juga. Jadi dari pernah dulu kita itu pernah hari kita seperti itulah. Tentu ini pengalaman yang luar biasa. Sampai kemudian dia kembali ke lagi. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis lagi namanya Gloria, dan mereka dalam satu rumah tangga itu berusaha menjalani hidup yang demikian tidak bisa mereka mengerti, sehingga pada akhirnya sampai pada saat itu mengalami tumor di dalam rumah tangga. Ini situasi yang menunjukkan bagaimana apakah akan masih menjadi kaya atau tidak. Dan begitu yang dihubungi oleh Sampil, walaupun pada akhirnya bagaimana dengan kekayaan anggota Sampil itu terjadi ada untuk pengalaman itu masalah dalam diri percaya. Itu yang terjadi pada Sampil yang menjadi sesuatu dalam penyakitnya itu, bergumulan tentang hari esok ini masih menjadi bergumulan yang berbiasa. Tetapi dia sampai kepada kesimpulan, walaupun banyak hal yang tidak dia paham, walaupun hari esok itu ada sesuatu hal yang misteri, tapi dia tetap percaya. Karena Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Untuk Tuhan doa tiga lebih untuk Tuhan doa tiga dan lebih. Tapi kita percaya semua itu akan tidak pada bisa apa saja. Ya, tapi kita jadikan lagi ini kita bawa dalam kehidupan kita sekarang. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita alami bukan pada saat ini, tapi kita tahu Tuhan akan selalu membimbing.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami tentang hal-hal yang harus biarlah Tuhan pemahaman pengertian kami tentang pemahaman kami memotivasi pemahaman kami berjuang mengejar kekudusan kami, bukan berarti tidak ada dosa, tapi mengajarkan kami satu cara hidup yang berbeda seperti yang Engkau pemahaman Tuhan. Kami akan mengajarkan segala langkah kehidupan kami Tuhan ada yang terbaik, karena kalau ada sutradara yang begitu sempurna merancang segala kehidupan, itulah yang Tuhan kami minta kepada saya. Karena itu biarlah dengan kebenaran Tuhan kami semua jemaat pribadi masing-masing keluarga masing-masing biarlah pemahaman ini semakin berubah dan menghibur kami. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada semangatnya bertumbuh dalam hal saling penyakit ekonomi, relasi, atau apa lagi. Engkau Allah yang Maha. Karena biarlah Tuhan, Engkau menghibur kami dengan pemahaman yang seperti itu. Terima kasih dan pujilah nama Tuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap. Amin. Baik bersyukur kita dalam kata kita menjadi mata di tanah negara Tuhan buat permukaan ayat yang bersuara 20 Indonesia Garuda Juli melakukan pembayaran itu kata paling kasar ayat Allah ini akan memperoleh sumber mampir kembali bersyukur kita dalam
Pria kita tunjuk mertua kita mendoakan kita bani kita. Tuhan yang telah mengenai pada raya jalan kerja kebenaran. Terima kasih Tuhan mengenai Tuhan. Hal yang terpenuhi kuasa Tuhan berhubungan. Dogma yang sebenarnya aman. Jadikan seorang berjalan dan sebuah sadari. Sulari ibadah semalam sendiri. Roh Tuhan yang mendoskan Tuhan di perjalanan binaan sebuah sunyi. Dari galakan hal yang kasih membantu puji pujian kami Tuhan. Golpe dicoba mengalami bahaya sana pun dikurangi dan pemain lagi menghargai harapan di dunia. Ibarat sekolah Yesus Kristus Tuhan kami telah mengumpulkan. Amin. Kami mengayomi atas selepas semua seropa harapan sesat malu sebelum mengayomi Tuhan semuanya berlihat berikan kepada setiap manusia sesat malu setani semua satuan beri dosa yang semua dosa lupakan ulang kami berhak kepada Tuhan berbahagia kami kembali padamu. Misi kemas, jangan kami buat pasukan semua, ajar sari bagi gedung, terus pasukan kembali Tuhan lepas. Ipasukan semua ajar ibarat Tuhan lepas. Isoman Tuhan lepas bumi bau, jalan hidup berbumi manusia. Hidup Tuhan lepas bumi bau, jalan kesolan kami bagi Tuhan.